Saudara, kita akan membahas Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan 53. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, singkapkan kebenaran ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Dan ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, saudara, tentunya kita harus melihat perikop kita ini dalam satu bingkai seperti yang dijelaskan oleh Donald Guthrie dalam sebuah buku pengantar Perjanjian Baru ketika dia membahas Injil Lukas. Maka pasal 9 sampai dengan pasal 19 itu yaitu perjalanan Yesus dari Galilea menuju Yerusalem. Dan di dalam bingkai itulah nats kita ini kita bicara. Jadi tidak boleh keluar dari konteks itu. Nah, apa yang kita tahu dari perjalanan Yesus dari Galilea menuju Yerusalem, klimaksnya itu nanti yaitu di Yerusalem ketika dia disambut layaknya sebagai raja. Waktu orang ambil bajunya lalu meletakkan di tanah di mana Yesus lewat, lalu ada orang mengambil daun-daun palem letakkan di tanah di mana Yesus lewat dan mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud." Nah, tidak lama kemudian mereka justru berteriak, "Salibkan dia." Jadi itu ada satu klimaks di situ ya. Ketika Yesus nanti sampai di Yerusalem, dia berhadapan dengan itu. Artinya apa? Bahwa isu atau tema yang diusung dari sebuah rentang pasal 9 sampai dengan pasal 19 itu adalah isu tentang penderitaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari situlah kita berangkat untuk memahami nats ini. Nah, saudara, ketika Yesus mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada di dalam bagian kita ini memang cukup keras ya kalau kita lihat di situ. Dan sepertinya dia sekarang Yesus secara jujur mengungkapkan arti daripada kehadirannya itu. Jangan kira bahwa dia akan membuat situasi menjadi adem-adem ayem. Tidak loh ya. Jadi Yesus jelas mengatakan bahwa kehadiranku ke dalam dunia ini, di atas muka bumi ini justru bukan membawa damai. Ya, dia jelas berbicara seperti itu ya. Nanti kalau saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-51 itu, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Ya, pertentangan. Jadi kehadiran Yesus dalam dunia ini sudah jelas membuat dampak manusia di atas muka bumi ini hanya terbagi 2 saja. Yang pertama adalah mereka-mereka yang menerima keberadaannya, percaya kepadanya, takluk kepadanya, dan mengikut dia. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menolak dia. Itu pasti. Jadi 2 kelompok orang ini akan muncul, akan terlihat setelah kehadiran Yesus di atas muka bumi ini. Maka dia berkata, saya bukan membawa damai, bukan membawa semua orang nanti akan sepakat, tidak ada yang bertentangan, lalu semua sehati sepikir, dan mereka boleh menyatukan situasi itu menjadi damai. Tidak. Yesus berkata bahwa kehadirannya justru seperti di ayat 49, dia berkata bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Melemparkan api ke bumi. Nah, saudara, ada penafsir yang berkata bahwa maksudnya api itu ya Injil itu sendiri. Tapi sepertinya beberapa penafsir yang lebih kita percayai, mereka berkata bahwa
Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Kalau soal pemberitaan Injil itu dia sudah mulai ketika dia setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dia berbicara tentang kerajaan Allah. Sebenarnya di situ Yesus sudah berbicara tentang Injil di situ. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ya. Jadi itu berbicara tentang Injil. Tapi secara spesifik di dalam bagian ini dia berbicara tentang api ini. Maka beberapa penafsir yang lebih mayoritas itu mereka berkata bahwa ini berbicara tentang penderitaan. Penderitaan. Ya, karena langsung setelah ayat 49 itu kita masuk pada ayat 50. Dia juga berkata, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Nah, jadi jangan dikira bahwa Yesus belum mengalami baptisan di situ. Sudah, sebelum dia melayani dia sudah mengalami baptisan Yohanes Pembaptis ya. Tapi ini ada makna di balik daripada dia menyinggung dua hal di situ, soal api dan air ya. Jadi dalam baptisan itu kan tidak harus ada air. Ya, jadi api dan air sebenarnya itu yang disinggungi dalam bagian ini, api dan air. Nah, api dan air ini dalam perjanjian lama, khususnya misalnya di dalam Mazmur ya, diklaim bahwa api dan air itu sebenarnya adalah bentuk hukuman. Ya, saudara misalnya bisa melihat ya di dalam Mazmur pasal kita lihat 66, pasal 66. Saya bacakan ya, biar saudara juga bisa mengerti dengan baik. Ayat 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Kami telah melalui api dan air, tapi engkau mengeluarkan kami. Artinya apa? Si pemazmur mengklaim bahwa kalau bukan Tuhan yang telah menyelamatkan, kita ini udah hangus di api dan air. Nah, misalnya nanti di dalam pasal 69 ya. Jadi Mazmur 69 ayatnya yang kedua dan 3. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Jadi dua hal ini, api dan air dalam perjanjian lama, itu biasanya melambangkan hukuman Allah. Nah, kita tahu bahwa Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh api. Dan kita tahu juga bahwa orang-orang Mesir yang mengejar orang-orang Israel di Laut Teberau itu harus mengalami maut di dalam air ketika orang Israel sudah lewat dan mereka ditenggelamkan di dalam air. Nah, jadi ketika Yesus menyinggung kata baptisan di situ, ya, bukan berarti baptisan seperti yang dialaminya ketika Yohanes Pembaptis baptis dia, bukan itu maksudnya. Tapi ini berbicara tentang air. Api dan air itu adalah lambang daripada hukuman. Nah, bagi orang-orang percaya, seperti Yesus katakan, aku datang membawa api, lalu membawa air. Nah, artinya apa? Kita melihat di dalam ayat yang sejajar dari nats ini, yaitu di dalam Matius pasal 10 ya. Misalnya di ayat 34 dia berbicara bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi ada ayat kesejajaran di sana di Matius pasal 10 ya. Nah, kita melihat di sini dari informasi dari Matius justru semakin memperkaya pikiran kita tentang bagian ini. Berarti Yesus ya menekankan di dalam bagian ini yaitu soal pertentangan dalam menyikapi kehadirannya. Nah, di dalam menyikapi kehadirannya itu, yang pertama, bagi mereka yang percaya kepadanya, api, air, ataupun pedang itu bertujuan untuk apa? Memurnikan iman mereka. Ya. Jadi saudara, ini berbicara tentang penderitaan sebenarnya. Penderitaan itu akan menjadi sebuah warna di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Maka Yesus katakan, aku hadir mendatangkan api, mendatangkan air, mendatangkan pedang. Ya. Nah, ini bukan soal kekerasannya, bukan bertujuan soal kekerasan ini. Apalagi kalau kita baca Matius pasal 10 itu, oh Yesus berarti mengajak perang nih. Bukan. Karena Yesus memang faktanya tidak pernah mengajak untuk perang. Tapi itu melambangkan sebuah penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya di dalam dunia ini. Mereka akan dimurnikan melalui penganiayaan itu. Nah, sebaliknya bagi mereka yang menolak, api, air, pedang itu menjadi sebuah bentuk hukuman yang akan mereka terima kelak. Sekali lagi, bentuk hukuman yang pasti dan akan mereka terima kelak. Ya, jadi bagi orang-orang yang percaya adalah sebuah gambaran tentang penderitaan yang bertujuan akan memurnikan iman mereka. Nah, penderitaan itu macam-macam. Bisa pedang, ya, pedang itu ya seperti penganiayaan ya, yang dilakukan oleh orang-orang Roma pada waktu itu kepada gereja atau kepada orang-orang Kristen. Atau berbagai macam bentuk penderitaan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas bahwa sikap orang terhadap kehadiran berita Injil ini dijelaskan oleh Yesus nanti bahwa inilah yang terjadi. Akan ada pertentangan. Bahkan dia kasih gambaran di situ. Dalam satu rumah loh. Ya, ada kelompok yang 2 orang melawan 3 orang. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Ya, artinya apa itu? Soal respons terhadap kehadiran Yesus ini itu bisa beda-beda dalam satu keluarga. Ya, jadi bedakan dengan situasi kita hari ini. Jangan berpikir bahwa orang-orang pada waktu itu seperti kita saat ini. Ya, yang kita tahu hari ini kan kalau bapak atau mama dalam keluarga itu Kristen, maka otomatis anak-anaknya menjadi Kristen. Itu yang kita pahami di dunianya kita saat ini. Nah, Anda harus tahu bahwa waktu Yesus hidup di dalam dunia ini, mengajar, beraktivitas dalam dunia ini, orang-orang itu masih belum menjadi Kristen seperti kita saat ini. Ya. Jadi mereka ada agama tertentu yang mereka miliki masing-masing sesuai dengan tradisi keluarganya mereka punya kepercayaan tersendiri sebelum kehadiran Yesus. Nah, ketika Yesus hadir nanti, mungkin ada dalam satu rumah itu mengambil keputusan untuk mau ikut Yesus. Dan itu bertentangan dengan iman yang sudah ada di dalam rumah itu. Iman orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi kehadiran Yesus itu membawa pertentangan justru di dalam salah satu keluarga. Makanya dia berikan contoh di situ. Ayah bertentangan dengan anak laki-lakinya dan sebaliknya, juga ibu bertentangan dengan anak perempuannya dan sebaliknya, juga mertua dengan menantu dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kehadiran Yesus itu membawa pertentangan dalam salah satu keluarga sesuai dengan sikap apa yang mereka ambil. Bagi yang menerima itu pasti akan bertentangan dengan bagi yang menolak. Nah, ini menjelaskan atau menggenapi apa yang pernah dinubuatkan oleh Simeon. Simeon di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-34 misalnya ya, pernah berkata, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi jelas bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini membawa pertentangan, membawa perbantahan, akan memisahkan orang sesuai dengan respons. Ada yang menerima, percaya, dan akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam sukacita meskipun mereka mengalami penderitaan, dan ada yang menolak dan akan berhadapan dengan hukuman kekal yang dilambangkan dalam bentuk api, air, dan juga pedang. Jadi dua-duanya saudara menjadi sesuatu yang akan kita alami. Cuman
berbeda ya rasa yang kita akan alami. Saudara di posisi yang mana? Yang menerima berita kedatangan Yesus ini atau keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu, maka api, air, ataupun pedang itu menjadi alat untuk memproses, memurnikan iman kita. Atau sebaliknya, justru kita menolak dan apa yang terjadi? Api sungguh-sungguh menjadi bagiannya kita, seperti orang Sodom dan Gomora. Air sungguh-sungguh boleh menghukum kita seperti orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel di Laut Teberau. Dan pedang sungguh-sungguh menghancurkan hidup kita seperti yang dialami oleh orang-orang yang terhukum. Nah, saudara, sesuai dengan nats-nats sebelum daripada perikopnya kita itu, Yesus sempat menyinggungnya tentang hamba yang setia. Sebelum ayat 49 sampai dengan 53 ini. Nah, ini saya berani kaitkan itu. Berarti maksud daripada Yesus dalam pengajarannya ini, artinya engkau yang setia, engkau yang mengikut aku harus punya kesetiaan yang mendalam. Dan engkau tidak boleh mundur dalam perjalanan imanmu ini. Nah, karena memang kita melihat nanti dalam sejarahnya ya, justru gereja bertumbuh. Banyak orang Kristen bertumbuh di dalam imannya itu. Justru memang melalui berbagai bentuk penganiayaan. Kita tidak meminta penganiayaan, tapi melalui berbagai macam bentuk penganiayaan atau kesulitan hidup sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi alat pemurnian bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.